Lalu dia cari href dari masing-masing link di hasil pencarian ini. Ini kan hasil pencarian ada beberapa ya. Ada 10. Kemudian di masing-masing ini ada linknya. Link kalau diklik akan lari ke alamat video ini. Nah, linknya itu diambil hrefnya. Link itu kan kalau di HTML tag A ya. A tag itu link, itu diambil hrefnya. Cuman cara tersebut, cara menggunakan HTTP tadi itu memiliki kelemahan. Saya akan jelaskan kelemahannya. Sebelumnya HTTP GET request itu ada di sini nih. Kalau kita ke node list gitu, ada di HTTP di sini. Kemudian kita bisa gunakan HTTP GET request. Oke, lalu kita misalnya gunakan di sini, lalu di sini URL-nya URL apa, pakai user agent atau tidak, pakai proxy atau tidak, outputnya itu ke variabel. Oke, kita bisa bikin variabel baru misalnya. Nah, URL-nya URL yang top games tadi, yang di sini. Oke. Nah, cuman kelemahannya itu adalah ketika dia loading URL ini, itu dia hanya meloading website yang sebelum dirender oleh browser. Oke. Nah, kebanyakan website-website sekarang itu menggunakan JavaScript, seperti misalnya Facebook, YouTube, Google, semua menggunakan JavaScript. Artinya, kalau kita ambil dari URL-nya saja, itu seringkali belum muncul elemen-elemen yang kita inginkan. Misalnya nih, coba saja, ini ada berapa video yang kita dapatkan dari pencarian ini. Kita perhatikan scroll bar di sini, besarnya cuma segini nih ya, scroll barnya. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, paling cuma 20. Nah, ketika digeser ke bawah, dia akan ada loading di sebelah sini untuk menambahkan hasil pencarian, menambahkan video lagi. Kalau kita geser lagi, nanti di paling bawah ada loading lagi. Tuh, loading lagi, itu dia menambahkan hasil pencarian, di render itu ya. JavaScript-nya merender hasil pencarian di dalam browser. Kalau kita menggunakan HTTP request seperti ini, dia tidak akan merender seperti tadi. Karena render itu hanya bisa dilakukan menggunakan JavaScript Engine. Dalam hal ini, JavaScript Engine ada di dalam web browser, di dalam Chrome, atau di dalam Firefox, atau di dalam Gecko browser, dan seterusnya. Nah, kalau HTTP GET request ini, dia tidak merender JavaScript. Lalu, solusinya gimana? Solusinya, supaya kita bisa mendapatkan lebih banyak search result, apalagi kalau misalnya kita buka Facebook, itu kita tidak bisa menggunakan GET request sama sekali malah. Karena dia Facebook itu membutuhkan di render di web browser. Kalau begitu, kita harus menggunakan web browser. Oke? Seperti ini. Ini saya masih baru membuka Macros Engine, masih projectnya untitled ya. Kita new saja, new project. Oke, ini ditanya untuk di save atau tidak, kita jawab tidak. Lalu kita bikin latihan 2, add, lalu kita save dulu. Biasakan seperti ini ya, supaya pekerjaan kita itu tidak akan hilang ketika terjadi error. Yes, oke. Sekarang kita buka browser. Oh, harus di quick search, ini notes list ya. Kita klik quick search dulu, browser instance, kemudian navigate to YouTube, kemudian kita wait elemen sampai muncul elemen kotak search itu. Wait elemen apa? Di video sebelumnya kita sudah dapat elemen input ya, input dengan ID search. Oke, lalu kalau sudah muncul ID search-nya, kita fill, web browser fill. Fill-nya apa? Top Games 2021. Kemudian klik. Web browser klik. Klik apanya? Kita cek selektor di sini, button apa? Video sebelumnya inspect. Button search icon legacy, kita copy aja ID-nya, copy, masukkan ke dalam Macros Engine. Button memiliki ID sama dengan
search icon legacy. Oke. Nah, dia akan menampilkan result pencarian top games 2021. Kemudian kalau sudah mendapatkan itu, kita wait dulu nih. Kita wait katakanlah 5 detik lah ya, supaya selesai hasil pencariannya. 5 detik. Oke, berarti 5000 milliseconds. Kemudian kita baru scraping hasil pencariannya. Nah, teman-teman bisa men-scraping langsung dari halaman pertama sebelum di-scroll seperti ini kan. Kalau di-scroll ke bawah, dia akan menampilkan hasil lebih lanjut lagi atau halaman kedua, cuman tidak diklik halaman ya, karena langsung di bawahnya di loading di situ. Nah, kalau mau scroll ke halaman kedua, berarti kita scroll saja di sini. Scroll. Nah, kalau scroll seperti ini mouse scroll, lambangnya bukan web browser scroll ya. Berarti ini scroll di layar komputer. Artinya, kita tidak bisa men-scroll web browser seandainya ada window lain yang ada di atas web browser tersebut. Kalau ada window lain yang ada di atas web browser tersebut, itu yang di-scroll window tersebut, bukan web browsernya. Jadi, ini kurang pas kalau kita menggunakan mouse scroll dari nodes yang Windows input ini. Itu mouse scroll dari Windows input ya. Itu kurang pas. Jadi, harusnya sih di web browser. Cuman, di Macros Engine ini dia tidak punya web browser scroll. Jadi kita harus menggunakan JavaScript scroll. Nah, kalau pakai JavaScript scroll berarti kita web browser, kita di quick search ya, web browser, execute.js. Execute.js, jadi scrollnya pakai JavaScript code-nya. JavaScript code untuk scroll apa? Coba kita browsing saja. JavaScript scroll document. Oke. Nah, ini scroll method. Coba kita klik yang ini. Nah, ini scrollnya XY ya. Horizontal position 500, berarti yang ini horizontal, yang ini Y, XY. 500 ke horizontal, 0 ke vertikal. Nah, kita gunakan yang 0, lalu ininya dibesarin aja. Dibesarin berapa positionnya. Nah, kalau teman-teman baca nih ada X position, Y position. Ini satuannya pixel. Nah, jadi kita copy ini aja. Ctrl copy, kemudian kita paste di sini. JS code-nya ini, kasih tanda titik koma, lalu position X-nya kita nolin, lalu Y position-nya kita besarin, misalnya 50.000 pixel aja deh. Ini nggak ada masalah, karena berarti ini di-scroll sampai ke akhir dokumen. Nggak ada masalah ya, kalau dokumennya cuma 1000 pixel ya dia maksimal ya seakhir dokumen itu 1000 pixel. Cuman kalau dia 2000 pixel ya ininya harus lebih besar dari 2000 pixel supaya aman lah gitu ya, 50.000 pixel. Kemudian wait lagi, karena nunggu hasil pencarian tambahannya itu keluar semua. Kita wait 5000 milliseconds atau 5 detik ya. Setelah ini baru dokumen browser tersebut kita ambil ke dalam variabel. Caranya adalah kita set variabel. Set variabel. Variabel name-nya kita belum punya variabel ya di sini, berarti kita new saja. Ini dokumen, misalnya dokumen website misalnya. Oke. Variabel value-nya apa? Pakai macros function. Macros function yang detail ada di sini, kalau yang sering digunakan ada di sini. Ada di yang sering digunakan nih. Browser dokumen. Oke. Nah, jadi dokumen browser yang sudah di-render di browser itu akan diambil keseluruhan strukturnya ke dalam variabel dokumen website. Kemudian kalau sudah masuk ke dokumen website, variabel dokumen website ini maksudnya, kita akan ambil link-nya. Oke, link hasil pencarian ini. Kita cek nih. Kalau klik kanan, inspect element. Ini kan ada A nih. A itu link ya. Itu linknya, nah ini, href watch sekian. Gitu. Kemudian kalau yang ini, kita inspect. Nah, sama juga. Ini yang ini ya, 18 tuh.
18, top 18 new amazing upcoming single player games. Berarti betul ya. Ini linknya yang mana? Linknya yang ini, watch WAGP ya. Jadi semua ada linknya, A-nya, ada tag A-nya. ID-nya sama-sama video title. Ini ID video title. Kalau yang ini ID-nya apa? Inspect. ID-nya video title juga. Jadi ini semua link ini memiliki ID video title. Kalau teman-teman mau mengklik gitu ya, pakai web browser klik ke ID video title, itu akan tidak terjadi apa-apa karena banyak yang memiliki ID video title. Jadi harus dipilih ID video title yang pertama seperti itu, baru bisa diklik, atau yang kedua atau yang kelima gitu ya. Nah, kita akan ambil semua ID video title, ambil apanya? Ambil linknya, ambil href-nya nih, href-nya. Oke. Jadi di dalam Macros Engine kita akan ambil dari variabel dokumen website href dari link yang kita temukan. Tapi sebelum itu coba kita jalankan dulu ininya ya, tasknya. Kita save, kemudian save ini dibiasakan save. Kalau terjadi apa-apa proyek kita tidak hilang, kita play. Dia akan membuka YouTube, kemudian wait element fill-nya. Kalau elemennya sudah muncul, dia akan isi Top Games 2021, kemudian diklik, lalu di-scroll. Tunggu 5 detik, di-scroll. Oke, keluar lagi di bawah tadi ini sini ya. Jadi ini sudah banyak hasil pencariannya. Oke, sekarang cara mengambil. Ini sudah selesai kerjanya. Kita close. Cara mengambil linknya seperti apa? Caranya adalah menggunakan perintah xpath to list. Jadi dia mengambil xpath-nya, ada beberapa, dimasukkan ke dalam list. List itu kalau di PHP itu array ya. Jadi sebuah variabel dengan banyak data. Kita masukkan ke sini. Xpath-nya apa? HTML-nya itu di variabel ya, klik kanan. User variabelnya dokumen website. Xpath-nya apa? Xpath-nya itu A, oke, yang memiliki ID sama dengan video title. Coba kita cek. Nah ini ID video title. Kita copy, control copy, masukkan ke sini. ID-nya ya yang di copy, video title. Kemudian apanya dari A ini yang kita ambil? Attribute-nya adalah href. Href-nya. Oke. Kemudian masukkan ke list mana? Kita belum punya list, kita bikin baru new. Itu misalnya kita namakan link hasil pencarian. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, hasil href-href itu akan masuk ke dalam link hasil pencarian. Kita bisa cek nanti list ini isinya apa saja menggunakan tools variable browser. Di sini nanti ada list, link hasil pencarian ada isinya. Oke, kita close dulu. Kita save dulu. Kemudian kita save project-nya. Kalau tidak seperti ini, jika terjadi error, maka pekerjaan kita hilang semua. Kita play. Dia akan buka YouTube, lalu mencari Top Games 2021. Lalu dicari, tunggu 5 detik dia akan scroll. Oke, kemudian dia ambil ke list ya. Tunggu 5 detik, ambil ke list. Nah ini udah selesai nih, ada tulisan finish-nya. Oke, kita cek sekarang hasil listnya seperti apa. Tools, variable browser, link hasil pencarian. Nah ini dapat semua ya, ada berapa banyak nih. Tuh. Kita bisa hitung ini ada berapa banyak menggunakan perintah penghitungan list ya. Misalnya nih, misalnya kita alert jumlah listnya. Caranya yaitu dari macros function, kemudian select yang list, lalu get list count. Jadi dihitung ada berapa sih hasilnya ya. Select list yang mana? Kita pilih list yang link hasil pencarian. Oke, nah ini kode dari macros functionnya. Kemudian ini kalau sudah selesai kita close saja dokumen browsernya ya. Jadi dispose, web browser dispose-nya kita
close. Wait, setelah dimasukkan ya browser dokumen ke dalam variabel, kita close web browsernya. Lalu expatnya kita ambil dari variabel ini, lalu di alert jumlahnya, kita save. Kita play lagi. Oh, di save dulu projectnya. Kita play. Dia akan membuka YouTube dulu. Lalu waiting element. Setelah keluar elemennya dia isi top game, lalu diklik hasil pencariannya ini, tunggu 5 detik lalu dia scroll, tunggu 5 detik lagi lalu dokumennya masuk ke dalam variabel, kemudian di close. Nah, ada 86 link. Dia menemukan 86 link. Oke. Ini cara men-scraping YouTube. Teman-teman bisa men-scraping yang lain juga. Oke. Nah, kalau sudah kita mendapatkan data link tadi ke dalam list ya, list link hasil pencarian ini, list ini bisa kita utak-atik, bisa kita tambahkan websitenya YouTube. Contoh nih, karena hasil pencariannya di variabel browser nih, itu tidak ada www YouTube di depannya, langsung watch tanda tanya v ini gitu ya. Karena memang linknya ini, ketika diklik langsung mengacu ke YouTube _watch V sama dengan NV dan seterusnya ini. Oke, nah kita bisa di loop list, di loop kita tambahkan YouTube-nya. Coba aja kita cek ya. Kita loop list. Kita kan sudah belajar looping ya. Looping, loop list-nya, list yang mana? List yang link hasil pencarian. Oke, di loop. Kemudian setiap elemen di dalam list ini akan kita masukkan ke dalam sebuah variabel, lalu variabel tersebut kita tambahkan ke list yang baru. Jadi list yang baru nanti ada www YouTube-nya di setiap elemennya ya. Caranya adalah kita masukkan ke variabel, set variabel nih. Set variabel misalnya jangan dokumen website, tapi list elemen misalnya. Element. Nah, nilainya adalah kita ambil dari list, insert macros function, selectnya list, get list item, oke? Atau current loop item. Nah, ini kalau get list item, ini kalau tidak di dalam loop. Misalnya kita pilih itu, indeksnya berapa. Jadi list item ke 1, ke 2, ke 3, tadi ada 86. Jangan pakai ini, berarti kita pakai yang list current loop item. Oke, nah list loop item ini udah dapat nih. Jadi si variabel ini akan berisi list item saat ini ketika loop dijalankan ya, akan dijalankan sebanyak listnya ya, sebanyak jumlah yang ada di dalam list. Kita masukkan variabel, kemudian variabelnya kita tambahin nih depannya, tambahin https www.youtube.com. Nah, seperti itu. Kemudian kita save ke list yang baru. Text to list. Nah, ini. Text to list. Teksnya apa? Teksnya variabel tadi, variabel list element. Delimiternya tidak ada. List yang baru, new. Listnya misalnya pencarian baru ya, kita tambahin baru. Oke. Nanti kita cek. Kita save dulu, kita cek isinya pencarian baru nanti seperti apa. Kita play lagi. Ini hanya kita bermain-main aja ya dengan scraping ya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa hasil yang kita scrape itu bisa dimanipulasi, bisa kita tampilkan di tabel, bisa kita tambahin teks seperti tadi ditambahin youtube.com gitu ya, atau bisa kita buka satu persatu nanti untuk di download misalnya seperti itu. Oke, sudah masuk. Ada 129 sekarang ditemukan URL-nya ya. Oke, sekarang kita cek tools variabel browser pencarian baru. Nah, ini udah ditambahin depannya www.youtube.com/watch gitu. Ini nanti kita bisa tampilkan ke tabel, misalnya di form
aplikasi kita nanti ada tabel, nah ini ditampilkan di tabel. Mengenai tabel akan dijelaskan di video terpisah. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai scraping. Teman-teman bisa scraping menggunakan yang ini, expand to list. Tinggal dicari aja expandnya apa, diambil apanya yang kita inginkan ke dalam sebuah list.